Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas dan farmasi. Langsung saja ke saham pertama, PSAB yang ditutup terkoreksi 4,62% ke harga 515 asing net buy. Kalau dilihat dari broker sebenarnya PSAB itu masih akum. Langsung saja ke teknikannya, PSAB itu mantul dari 480. Ya, ini dulu resistennya. Resisten arahnya, dan saat ini kemana arah PSAB? Kalau melihat koreksi biasa sih harusnya masih bisa sideways di atas 480 ya. Pokoknya yang perlu diperhatikan tuh kalau dijebol 480, nah bisa potensi sekitaran 420 atau sampai 400 nutup gap kanan sini ya. Jadi PSAB saat ini kalau pandangan saya lebih wait and see, atau ya kalau nekat beli ya, kalau mau pakai stop loss di bawah 480, kalau mau pakai press down bisa press down nanti di 420, 400 silahkan. Banyak strategi kok. Memang kalau harga sekarang tuh tangguh. Nah, kalau Bapak Ibu mau momentum beli saham pas sebelum dia bangkit, itu bisa join secara gratis, tapi ada syarat dan ketentuan. Gratis biaya bulanan ya, jadi Bapak Ibu nggak perlu bayar biaya bulanan, tapi Bapak Ibu cuma butuh transaksi dan trading balance minimal 10 juta. Baru bisa pencet join dengan memasukkan kode R-nya besar R41778. Dimana di Stockbit. Masuk menu profile, scroll ke bawah ada tulisan external community. Masukkan kode tadi R41778, minimal 1 trading balance atau cash di RDN 10 juta. Bapak Ibu bisa join. Fee naik. Naiknya berapa sih? Nggak besar. Fee beli kalau normal itu 0,15. Kalau join grup external community Borneo Trader 0,175. Naiknya berapa? Cuman 0,025. Dan fee jual itu umumnya regulernya itu 0,25 menjadi 0,275. Naiknya berapa? 0,025. Jadi kalau fee jual beli digabung itu cuma naik 0,05. Gila kan? Masalah nggak? Kalau menurut saya nggak terlalu bermasalah. Yang penting tuh bagaimana pilihan sahamnya. Bagaimana strateginya. Info-info yang Bapak Ibu dapat di dalam. Seperti PSAB kami beli pas dia open gap up ini. Kami beli di 320, 316 dan dikasih. Habis itu langsung rally arah 2 kali. Habis itu sempat naik lagi tinggi. Itu. Gak usah yang seperti PSAB. Ratu aja naik 10% lumayan gak? Kami beli di bawah tuh di 6.000, 5.900. Lumayan harum. Kami beli lama. Beli di 790, 800. Akhirnya tembus. Naik 12%. Lumayan gak? Lumayan. Seperti itu kalau mau tertarik ya. Dan fee itu nggak permanen. Kalau Bapak Ibu merasa nggak cocok atau sudah bisa mandiri, nggak perlu lagi nih join Borneo Trader, sudah saya bisa mandiri. Mau fee-nya normal, tinggal keluar dari external community, fee kembali Bapak Ibu itu normal. Kalau nggak normal langsung telepon CS-nya. Kalau bilang aja sudah keluar dari external community, nanti dinormalin oleh sekuritasnya. Nah, kalau tertarik ya silahkan join. Dan kembali lagi ke PSAB, kalau pandangan saya ya selama nggak jebol 480 aman. Mudah-mudahan saya bisa gas lagi. Mudah-mudahan ya. Kalau melihat harga emasnya ini koreksi, nah bisa jadi ada koreksi juga kan PSAB. Ya yang pastinya harga sekarang tuh harga-harga nanggung. Bisa naik tapi bisa turun-turunnya bisa dalam. Ke 400, 420 itu lumayan sakit kalau dibawa turun ke situ. Ya 20% lebih turun kan. Jadi itu aja dulu untuk PSAB. Mudah-mudahan digas lagi. Pokoknya Bapak Ibu kalau punya harga-harga nanggung di 500, 494 ya, kalau koreksi-koreksi dikit mending jual BEP. Jual 1%, 2% jual aja daripada dibawa melorot ya kan. Ya memang Bapak Ibu belinya harga nanggung. Harga nanggung itu di TP bisa naik, nggak di TP dibawa turun. Serba salah kan? Beda kalau beli dari bawah. Mau dia turun pun nggak masalah. Paling berkurang profitnya, tapi tetap profit lebar. Nah itu makanya Bapak Ibu kalau mau momentum itu bisa join. Kalau Bapak Ibu masih nyaman dengan sekuritas lamanya, belum mau pindah ke Stockbit, Bapak Ibu bisa masuk grup swing trader, link 3 di deskripsi. Ya itu aja dulu untuk PSAB. Lanjut, harta yang ditutup dengan 630 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bukan resminya harta
akumulasi. Lanjut, langsung saja ke tekniknya. Harta lagi nanggung nih. Kalau pendapat saya harta amannya ya kalau tembus 650 aman. Di bawah itu bisa melorot, apalagi harga emas turun nih. Turunannya lumayan dalam 1%. Tapi kan kita itu baru buka hari Selasa. Nah, kalau hari Senin depan SAU atau goldnya naik lagi, wah itu bagus. Cari bond juga nih. Pokoknya kalau menurut saya harta di atas 650 baru menarik. Harga sekarang agak nanggung. Kenapa? Berpeluang masih bisa turun. Kalau mau nekat beli harta tuh ya coba di 580. 600. Ini jebol 580, 570 buang. Ya, jadi gimana untuk harta? Lihat respon market dulu. Kalau mau buy on breakout, kalau mau buy on support juga boleh. Terus saya minggu depan tuh mungkin lihat sektor finance ya. Sektor komoditas saya lihat juga, tapi bukan saham-saham emas. Jadi itu aja dulu untuk harta ya. Kalau saat ini lebih ke wait and see. Lanjut. Archie yang ditutup 3402 terkoreksi 0,98%. Asignet buy. Kalau bukan resminya Archie akumulasi tipis. Nah, Archie ini simple juga. 390 jebol buang aja lah. Menurut saya loh ya. 388 lah toleransinya. 386. Jebol itu gagal. Ya, kita lihat aja dulu. Kalau dilihat koreksi volume kecil dan dia itu breakout dengan volume besar. Coba tarik 3 hari perdagangan seperti apa minggu kemarin. Big distribusi. Ya, rawan juga ya. Coba 2 hari perdagangan mal distribusi. Baru tarik Kamis tuh yang mal akumulasi. Ini aja Bapak Ibu pakai support 386 jangan jebol. Kalau mau beli mepet-mepet support. Ya masih ya 50-50 lah. Kalau dilihat time frame weekly-nya breakout. Confirm breakout 3 ya 386, 388, 390 tuh konfirmasi breakout. Jadi kalau dia ada koreksi tipis tuh sebenarnya menarik. Yang penting gak jebol tadi 386 ya. Archie. Target Archie selanjutnya berapa? Kalau melihat historinya ini 470 sampai 500. Kalau memang masih digas ya. Mudah-mudahan Archie. Lanjut. NICL yang ditutup ARB ke harga 1130. Asing gak ada jual beli. Kalau dibuka semuanya NICL. Ada akumulasi tipis. NICL ini masih dalam pemantauan khusus, tapi dia hari Senin lepas pemantauan khusus. Kenapa? Karena dia sudah 7 hari di dalam masa perdagangan FCI dengan kriteria 10 itu maksimal 7 hari perdagangan dan hari ke-8 dia akan lepas dari FCA. Nah, gimana nih NICL? NICL ini time frame weekly ya. Koreksi biasa harusnya. Cuman Bapak Ibu lihat, yaitu naik V-shape. Kalau pada seksi bisa ARB lagi. Hati-hati ya. Mungkin naik dikit, habis itu bisa ARB. Menurut saya, tapi disclaimer lah. Kalau menurut saya, NICL ini kurang menarik. Kenapa? FCA-nya itu naik 4 hari, dia lepas FCA itu naik, habis itu ARB 3 hari. Nah, pasti ada yang nyangkut dari atas nih. Ya. Jadi, kalau menurut saya NICL wait and see dulu. Lihat respon market. Kalau dia ARB itu berarti di sekitaran 965. Kalau ARB ya. Tapi mudah-mudahan jangan. Tapi biasanya respon market hari pertama lepas FCA itu naik. Tapi habis naik dia bisa kempes. Hati-hati itu. Jangan FOMO tapi kembali ke masing-masing. Itu baru analisa saya bisa aja salah. Siapa tahu dia langsung naik lagi arah kan bisa terjadi itu. Ya, kita lihat aja. Biasanya seperti itu. Ya. NICL kalau saya lebih wait and see. Saya punya NICL beli hari terakhir kemarin. Ya harapan saya dia open naik dulu saya jual. Nggak peduli saya habis itu dia mau naik 10%, 20%. Ya saya melihat kondisi. Kalau cuman open market dia naik 5%. Lihat kondisinya kurang menarik. Ya saya mungkin jual. Tuh ya. Gimana kalau habis itu dijual di arah? Nggak peduli. Ya, yang penting saya selamatkan uang saya dulu yang ada. 5% buat saya juga besar. Daripada tiba-tiba dia naik 5%, habis itu pelan-pelan koreksi tiba-tiba balik BEP. Atau malah merah punya saya kan. Ya, tapi kembali ke masing-masing lah. Strategi itu kan banyak cara, banyak macam. Banyak profit juga beda-beda. Berarti NICL masih lihat hari Selasa bagaimana respon market. Itu aja dulu untuk NICL. Hati-hati. Kalau dia habis hijau terus merah.
Nah itu bisa potensi koreksi dalam. Ya kenapa? Karena ini Bapak Ibu lihat, dia tuh naik dari 300 sampai 1500, 5 kali lipat dia naik. Kalau ada belasannya turun dalam itu ya wajar. Gak usah Bapak Ibu tanya kenapa turun. Ya dia udah naik dari 300. Itu aja. NICL. Lanjut. DKFT yang ditutup daga 414 terkoreksi 9,21%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya DKFT. Di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. DKFT apakah berdampak sep Raja 4? Ya. Tapi Raja 4 itu kan lebih ke Antam. Anak usahanya kalau nggak salah di sana. Eksplorasi nikel. Nah hati-hati tuh Antam. Tapi menurut saya itu sentimen sesaat aja lah. Kalau Antam ARB sih banyak yang makan. Itu aja. Tapi disclaimer ya. Antam. Nah kalau DKFT itu kalau dilihat. Ya memang distribusi. Seminggu kemarin tuh 4 hari perdagangan distribusi. Kalau saya sih saya tunggu 380 nih. Spek buy. Berani saya spek buy. Saya tunggu di bawah. Cuan bungkus lah. Ya. 380, 390 nih mungkin saya spek buy. Kalau koreksi ke situ. Coba turun berapa persen dia ke situ. 9%. Lumayan juga ya. Ya sekitar 6 sampai 7% tuh mungkin saya buyback. Buy. Ya, kalau DKFT sudah saya take profit. Sekarang saya akan buyback nanti di 380. Itu aja dulu ya. Kalau trennya harusnya masih ke atas. Paling nggak, kalaupun nggak mampu naik, kalau ISG bullish dia minimal sideways. Range-nya berapa? 372, 380 dan resisten 450. DKFT. Lanjut KLBF yang ditutup dengan 1600 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bukan resminya KLBF akumulasi. KLBF baru bagi dividen lumayan ya 2%-an. Udah ditutup. Selamat Bapak Ibu yang dapat dividen. Jadi kemana arahnya? Kalau pandangan saya ada potensi 1700-an, 1800. Catatan ya, ingat aja nih, jangan sampai jebol 1500. Kalau minggu depan, 2 minggu ke depan jebol 1500 gagal. Tapi ya jangan juga Bapak Ibu pakai 1500 support. Sudah 1 minggu 2 minggu dia naik ke 1700, 1800. Gara-gara dengarnya asal nggak jebol 1500 aman, dia turun balik BP. Ya jangan juga. Kalau Bapak Ibu beli harga di area 1600, kalau dia ke 1700 atau 1800 ya 10% masa mau hilang. Paling nggak potong setengah lah. Jadi gimana? Misalnya Bapak Ibu sudah profit, nggak usah tinggi-tinggi dan 8%. Ya kalau dia turun sisa 4% TP. Jangan takut. Itu kan profit. Jangan menyesal merasa rugi. Waduh tahu gitu saya TP-nya 8%. Jangan seperti itu. Bapak Ibu fokus ke pertumbuhan portofolio. Tapi gimana kalau habis saya TP dia naik lagi? Rugi dong saya. Harusnya saya bisa, misalnya dia naiknya ke 2000. Harusnya saya dapat 23%. Gara-gara downtown bornya trader saya cuma dapat 4%. Rugi. Ya susah kalau Bapak Ibu mau sempurna di market kayaknya susah. Ya. Tapi kembali lagi ke masing-masing ya. Kalau Bapak Ibu tahan. Misalnya sudah profit tadi 8%, tiba-tiba balik BP atau malah merah, ya kembali ke masing-masing. Saya sebenarnya sering mendengar curhat, awalnya profit 8%, 10% balik BP malah pernah merah malah. Saya itu jarang seperti itu. Jelek-jeleknya saya itu kalau sudah profit di atas 5%, 7% ya saya sisakan 2%, 3%, 4% lah. Gak mau saya sampai hilang. Ya nanti mungkin saya buyback. Walaupun memang beli harga atas menarik, saya beli harga atas. Tapi jarang ya, saya jarang beli harga atas. Kalau sudah TP, saya anggap begitu aja TP. Profit saya ya mungkin nanti kalau memang bagus dia ada koreksi baru saya beli. Ya, itu. Jadi KLBF lebih cenderung ke atas. Kalau ada koreksi-koreksi dikit dekat 1500 tuh spek buy. Pokoknya intinya lemah kalau dia jebol 1500. Harusnya 1500 dijaga KLBF. Lanjut. Sido yang ditutup dengan 515 menguat 0,98%. Asing net sell. Kalau bukan resminya Sido di distribusi. Sido lagi bertahan. Kalau pandangan saya boleh beli nih. Walaupun normal distribusi. Kalau ISG bullish di 3 minggu ke depan ya sideways. Lumayan tuh dari 515 sampai 545, 550. Top loss di berapa tuh? 500 jebol 496 buang aja. Berarti 3% lebih lah. 3,5% lah buang aja. Sido. Lanjut, KF yang ditutup dengan 605 terkoreksi 2,41%. Asing net sell. Nah, ini KF ada tanda L berarti belum laporan keuangan. Kalau nggak salah ya, koreksi kalau salah. Kalau ada notifikasi huruf L. Kalau bukan resminya KF.
akumulasi tipis. KF bagus, sideways-nya bagus, yang penting nggak jebol berapa? 580. Coba lihat time frame weekly-nya. Breakout, volume juga besar, cukup signifikan. Harusnya ini valid ya. Jangan jebol 580 aja. Target selanjutnya kalau jalan ya 800. Kita lihat nih gorengan virus COVID yang terbaru apakah dilanjutkan? Kalau dilanjutkan terbang lagi nih KF 2-3 minggu. Ya, catatannya jangan jebol berapa? 580. MACD-nya bagus, sudut kemiringan 45 derajat, golden cross arah atas. Coba lihat Bapak Ibu tadi time frame weekly-nya juga bagus, MACD golden cross arah atas dan ada bullish divergence. Harga sahamnya turun, MACD-nya naik. Ya, itu harusnya menarik, harusnya valid ya. 580 jangan jebol. KF. Lanjut. IRA yang ditutup di harga 480 terkoreksi 0,41%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya IRA akumulasi. IRA yang penting gak jebol berapa? Turunin aja IRA ya. Jangan mepet-mepet 460. Kalau gak jebol 460 aman. Jangan pakai 480, takutnya sih kegocek. 460 aja pakai. Dan resistennya tetap sama 530. Coba lihat time frame weekly-nya. Bagus, nah ini pas ya. Sebenarnya 480 bisa, tapi ya kita pakai 460 aja ya. Kalaupun Bapak Ibu ada kebeli ya dari 480 ke 460 itu kan berapa tuh? 5% aja udahlah. Ini harusnya valid. Target selanjutnya ya minggu depan kalau lanjut ya, tembus 500 tuh arahnya minimal 530 550. IRA menarik nggak, masih diperhatikan? Menarik. Lanjut VIPA yang ditutup di harga 234 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan semuanya VIPA didistribusi. VIPA bagus, sideways-nya juga bagus. Yang penting nggak jebol berapa? 220. Tinggal nunggu momen aja nih. Nih kalau saya gambar ulang ya. Neckline-nya ada di berapa? 256 atau 250 lah pakai. Dan ini ada pola important shoulder. Neckline-nya udah jadi nih. Nah, polanya juga udah jadi nih. Tinggal kalau jebol 220 buang aja udah. Jangan harap-harap dulu lah. Gimana kalau habis dibuang naik lagi? Nah, susah sih kalau kayak gitu Bapak Ibu ya. Kalau pengen sempurna, pengen harapannya setelah dijual dia nggak boleh naik. Biar nggak ada penyesalan. Nggak bisa. Ya memang seperti itu cara market bekerja. Cara market memainkan psikologis, tapi jarang. Pokoknya 220 jangan jebol. Ini. Itu aja dulu untuk pipa menarik. Pokoknya pipa kalau tembus 250 minggu depan gas up trend lagi. Trend down trend dari all time high ya nih. Oh jauh ya, all time high-nya masih jauh 350. Tapi dari high-nya Oktober 2024. Nah, itu kalau dipatahkan tuh pas tuh neckline-nya 250 tembus up trend. Ya, pipa. Apalagi sentimen mau COVID. Waduh. Mantap nih pipa bisa-bisa. Terakhir silo yang ditutup di harga 2240 terkoreksi 1,75%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya silo didistribusi. Silo waduh downtrend. Belum ya. Silo kembali ke atas 2300 baru balik. Itu aja untuk silo. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, nyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.